Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Kita arahkan hati kita, fokus kita, pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan kita dengan angkat satu pujian tenang.
Terima kasih Tuhan, rencanamu sempurna atas hidup kami Tuhan. Hari ini kami ada karena anugerah dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami mau menjalaninya bersama dengan Engkau Tuhan. Menyembah, memuji, bersyukur untuk segala kebaikan dan anugerah. Terpujilah Engkau Tuhan yang Maha Mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Di tahun baru ini kita lebih lagi dekat dengan Tuhan kita, lebih lagi bersuka cita bersama-sama pada Tuhan kita. Amin. Dengan itu mari kita mengangkat satu pujian terpuja.
Satu, dua, tiga. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang Tuhan Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus sama, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama dulu. Pada pagi dan siang hari ini kami dapat beribadah. Kami datang kepada Tuhan, ke rumah Tuhan, bersekutu bersama-sama.
Kami mengucap syukur atas segala berkat-berkat Tuhan yang luar biasa itu selama tahun 2023 bahkan tahun ini. Tuhan akan memperlengkapinya. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan bagi kami sekalian. Kami mohon supaya sebelum kami lebih jauh untuk mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu Tuhan ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, kuduskan kami, dan Tuhan tolong kami di dalam kami mendengar firman Tuhan. Biarlah kami boleh mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sampaikan bagi kami. Kami bersyukur karena kasih setia Tuhan tidak akan berakhir buat kami sekalian. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Mari kita buka firman Tuhan. Hari ini saya ambil dari 1 Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 15. 1 Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai 15. Nah, hari ini karena istri saya peserta, saya minta beliau aja deh yang membaca firman Tuhan ya, dan dengan baik-baik. 1 Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 15. Hari ini mau dengar firman Tuhan yang bertema hati yang tidak terperdaya. Kita baca di dalam ayat ke-7 ya. Tadi Kolose pasal 2 itu, ayat yang ke-7-nya saja sama-sama. Dengan tema firman Tuhan hari ini, hati yang tidak terperdaya. Hari ini kita mendengar firman Tuhan yang saya beri tema hati yang tidak terperdaya. Hati yang tidak terperdaya. Kita baca sama-sama Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun dalam Dia. Atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ini saya bawa hari ini ilustrasinya balon ini. Saya trauma sama balon ini karena waktu saya mau masuk SMA dulu, itu saya dikerjain itu sama kakak-kakak kelas itu untuk niup balon ini sampai pecah. Jadi saya paling takut sebenarnya gitu ya kan kalau niup balon sebenarnya. Tapi hari ini puji Tuhan nggak pecah. Ya, balon ini, saudara tahu, walaupun kita ikat kencang-kencang, lama-lama dia kempis kan? Kenapa dia bisa kempis? Hah? Dikasih lubang? Ya, ada lubangnya. Oh gitu ya. Sebetulnya ini balon berpori-pori sih memang, gitu ya kan? Cuma kita nggak bisa lihat dengan kasat mata. Tapi kalau kita skala laboratorium, ini kita cek memang ada pori-porinya di dalamnya. Nah ini, balon ini, bagaimana supaya kita bisa mempertahankannya sebesar ini? Atau lebih besar bahkan, gitu ya kan? Karena saya tadi takut gitu ya kan, itu pecah. Makanya saya niupnya sampai segini. Sebetulnya masih cukup besar ini bisa ditiup sebetulnya. Nah, bagaimana caranya kita mempertahankan ini? Itu seperti iman kita, saudara-saudara. Ya, yang saya ilustrasikan lewat balon ini, itu sebabnya ada banyak cara yang harus kita pertahankan secara iman. Balon ini bisa kempis
Tapi juga bisa lebih besar. Gimana cara supaya lebih besar? Ditiup lagi. Kalau misalnya mama kita kasih gas gitu di dalamnya gitu ya kan, itu bisa terbang ke atas. Itu dari struktur balon. Nah, bagaimana iman kita? Saudara-saudara, saya memberi judul firman Tuhan itu adalah hati yang tidak terperdaya. Apa artinya? Saya bersyukur mendengar kesaksian dua saudara kita hari ini. Pak Indra, bikin juga Ibu Ros. Banyak gereja sekarang takut untuk melayani orang-orang yang kurang berada, hidup di bawah kemiskinan. Kalau kita pelajari sekarang masih banyak itu. Ya, kenapa gereja takut masuk di dalam pelayanan ke wilayah seperti itu? Tapi kalau saudara ingat yang lama-lama ya, kita mulai di sini. Saya kalau datang ke rumah-rumah daripada jemaat itu, aduh mau nangis, kasihan rumahnya dalam ketidakberdayaan gitu ya. Saya juga termasuk di dalamnya yang tidak punya apa-apa juga dulu. Saya sudah banyak cerita kan bahwa saya pergi ke sini naik motor itu bukan motor saya, boro-boro punya rumah. Sepeda aja nggak punya, ya. Bahkan uang di kantong aja mau beli sesuatu gak bisa. Itu. Tapi saudara-saudara, kalau kita pelajari ini dari masa ke masa sampai dengan hari ini, sampai rambut saya putih, saya mengucap syukur sekali kepada Tuhan. Kenapa? Yang saya tanamkan dari awal di sini adalah iman. Siapa yang bisa memberi saudara segala sesuatu? Nggak ada. Saudara berharap kepada manusia, kecewa. Bukan. Tetapi kenyataannya, dengan iman itulah perubahan terjadi. Kenapa? Karena hanya Tuhan saja yang memberikan itu. Nah, kenapa saya bilang jangan terperdaya? Karena dunia ini makin hari semakin jahat. Saudara lihat saja di dunia ini. Wah, begitu rupa kejahatan timbul. Yang dulu kita nggak pernah tahu ada, sekarang sudah ada yang baru lagi. Ya, dengan misalnya umpama kejahatan-kejahatan yang saudara lihat gitu ya kan lewat WA gitu ya kan, banyak orang yang menge-share gitu. Ini penipuan baru loh. Hati-hati gitu ya kan. Banyak sekali sekarang ini halangan-halangan orang-orang mau ke gereja. Lebih enak dengar TikTok bukan? Lebih banyak dengar YouTube bukan? Ya dan sebagainya. Yang membuat orang terperdaya oleh situasi keadaan. Tadi Bu Ros bilang saya juga bingung ini. Saya dapat uang 140 juta. Mau diapain ya? Seumur-umur saya belum pernah. Bu, dulu saya punya uang 1 juta. Aduh, saya bilang sama waktu itu pacar saya, waktu itu masih pacar sih, gitu ya kan. Saya bilang, aduh, 1 juta pertama di luar biasa, gitu ya kan. Betul. Kalau saudara diberkati oleh Tuhan itu karena saudara memelihara iman percaya. Sampai masa tuamu pun dipelihara oleh Tuhan. Tapi ingat, semua itu harus dipertahankan. Caranya apa? Kayak balon tadi itu ditiup,
Tuhan supaya dia gak ingin kempis. Bahkan tambah lagi. Artinya apa? Dalam kehidupan kerohanian kita harus pertahankan iman itu dengan baca firman Tuhan, dengan bersekutu, beribadah, berdoa kepada Tuhan. Sebab apa? Kita mudah terperdaya. Jadi hati-hati. Inilah ciri-ciri kehidupan kita. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa mempertahankan iman kita? Berapa lama kita bisa mempertahankan iman kita? Berapa lama kita bisa mempertahankan iman maksimalnya? Apakah bisa selamanya? Atau begitu ada rayuan-rayuan, kita terperdaya. Lalu kemudian tidak lagi pergi ke gereja. Itu adik kecil tadi itu, anak sekolah minggu itu, pintar ya main keyboardnya. Saya itu gak bisa kayak begitu. Itu harus dijaga, dipelihara. Kenapa? Nanti satu hari bisa terperdaya. Dengan apa? Hura-hura dunia, gitu dan sebagainya. Betul? Kita juga begitu. Dalam pekerjaan kita banyak kuda. Oke? Curi waktu, ya, dan seterusnya. Tapi kalau kita bisa mempertahankan itu, bahkan tambah lagi gitu. Tuhan, apa yang saya dikehendaki oleh Tuhan mesti saya lakukan sehingga saya menjadi orang yang luar biasa. Setiap anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang spesial. Orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan adalah orang-orang yang terpilih oleh Tuhan. Dari miskin menjadi sejahtera. Betul? Oh, saya seringkali bersaksi tentang pelayanan di sini. Jemaatnya sekarang, wah, sejahtera, saya bilang begitu. Ya, kalau dibandingin zaman dulu mah, aduh, gitu ya kan. Kita belum pernah lihat aja, gitu ya kan. Tapi sekarang coba lihat. Tapi berapa banyak kita yang bertahan? Ini perlu dipertanyakan. Berapa banyak orang yang kemudian lemah imannya, bahkan meninggalkan Tuhan? Berapa banyak? Ada beberapa yang saya tahu di lingkungan gereja kita yang lari, yang pergi imannya meninggalkan Tuhan Yesus. Karena apa? Terperdaya. Jangan saudara-saudara, kita terperdaya. Karena apa? Begitu kita terperdaya, iman itu akan menjadi kempis, menjadi kerdil, sehingga akhirnya pada waktu kita terperdaya, jauh kita tinggalkan Tuhan. Istilah hati, ya, yang saya bilang, jangan hati kita terperdaya. Hati yang ada dalam Alkitab, sifat-sifat hati itu diantaranya ada tulus hati, Matius pasal 1 ayat yang ke-19. Kemudian ada lagi murah hati, Matius pasal 5 ayat ke-8. Lalu ada lagi suci hati. Lalu ini dalam Matius 5 ayat 8. Teguh hati, misalnya umpama sedih hati, rendah hati, tegar hati, hati yang jahat, belas kasih, degil hatinya, lalu kemudian tegar hatinya, bimbang hatinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara-saudara,
Dalam Markus pasal 7 ayat yang ke-21 dan 22 berkata begini. Coba saudara buka Markus pasal yang ke-7 ayat 21 dan 22. Minta salah satu orang pembacanya. Markus pasal 7 ayat 21 dan 22. Salah satu siapa saja, silakan on the spot. Ya, silakan Bang. Mazmur pasal 7 ayat 21 dan 22. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Itu. Sekarang saya mau bertanya. Kalau misalnya umpamanya saudara diberi hidup yang baru, artinya kita lupakan hidup-hidup yang lama kita, termasuk sampai detik ini. Kemudian saudara diberi hidup yang baru, kira-kira mungkin anggap sajalah kita waktu itu masih usia remaja pemuda, ya. Mungkin 20 tahun, dari 19 tahun sampai 25 tahun misalnya Mama. Kira-kira kalau misalnya saya bertanya begitu, apa yang saudara akan lakukan di usia itu, pertanyaan? Kita lupain yang sekarang ini ya, sampai yang sebelum-sebelumnya gitu. Kalau saudara diberi kehidupan baru oleh Tuhan pada waktu usia itu, kalau yang sekarang masih remaja pemuda sih dia masih segini juga gitu ya kan, oke lah gitu ya kan, yang masih usia remaja pemuda. Kalau kita balik gitu ya kan ke umur 10 tahun gitu ya kan mulainya gitu ya kan, itu saudara mau buat apa kira-kira? Nah kalau bapak-bapak ibu-ibu nih yang anak kakek nenek bahkan gitu ya kan, itu kalau misalnya seusia umur dari 19 sampai 25 tahun itu, apa yang saudara mau lakukan? Ibu-ibu apa dulu? Ibu-ibu apa? Oh, membesarkan anak-anak katanya gitu ya. Sekarang juga udah dibesarin loh, kan itu yang belum gitu ya. Yang kira-kira yang baru gitu loh, yang baru apa? Tukar suami. Iya, ngejengkelin terus gitu ya kan. Udah deh saya tukar aja gitu ya kan. Waktu itu cari yang lebih baik gitu loh. Oke. Kalau suami-suami tukar istri. Habis kita udah kerja keras di kantor, di tempat pekerjaan, bahkan kita dilecehkan, bahkan kita udah begitu rupa gitu ya kan, itu diomelin gitu ya kan, dikasarin gitu ya kan, pulang-pulang bukannya diberi semangat malah tambah diomelin misalnya gitu. Bukan istri. Kira-kira yang muda nih, dia pakai kecamatan siapa namanya? Ya, pria ganteng ini, gitu ya. Kalau misalnya balik umur nih, gitu ya, kamu jadi apa kira-kira? Kalau misalnya Tuhan kasih kesempatan itu, wow. Karena kalau saya memang udah ya nggak terlalu lama kenal Tuhan, kalau misalnya bisa baik awal ya kenal Tuhan lebih awal. Aduh, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dong, gitu ya kan? Aduh, itu sebuah jawaban yang luar biasa. Saya kok kenal Tuhannya baru-baru ini ya. Kenapa nggak dari dulu aja, gitu ya kan? Sebab kalau misalnya dari dulu percaya Tuhannya, mungkin sekarang saya udah lebih sejahtera, gitu ya kan? Begitu. Lebih baik jadi sumber daya manusianya. Saya tidak terjebur di dalam kehidupan yang tidak penting.
Karena saya tahu kebenaran. Begitu kan kira-kira. Luar biasa banget itu. Nah itu kan dari seorang pria. Sekarang saya mau nanya dari seorang wanita. Nah yang duduk sebelah kirinya deh gitu ya kan. Nah itu siapa namanya? Hah? Angel. Nah namanya udah malaikat nih. Kalau balik lagi misalnya umur yang lebih muda gitu ya kan. Kira-kira mau jadi apa? Mau seperti apa lah kira-kira gitu? Nggak tahu? Oh nggak tahu. Ada yang kira-kira bisa memberikan statement contoh, misalnya umpama yang wanita nih, Bu, kira-kira kalau misalnya ibu, misalnya di bawah umur, misalnya ke arah 20 tahun lagi, umur 20, ya, kira-kira ibu mau jadi apa, Bu? Mudah-mudahan mau kuliah gitu. Mau kuliah, betul. Wah, mau penghasilan kalau udah besar gitu ya kan, hidup sejahtera, begitu lebih baik dari sekarang, begitu ya. Karena sekolah itu modal, betul kan? Itu sekolah itu sesuatu yang membuat kita kemudian hari gitu ya kan bisa mensejahterakan kita. Ternyata ada banyak kan waktu itu orang-orang nggak mau sekolah atau tidak punya kesempatan untuk sekolah, betul nggak? Nah ini sekarang ini pemerintah kita memberi kesempatan kepada anak-anak itu sekolah gitu ya kan, bahkan minimal sampai SMA misalnya umpama gitu, ya kan gratis dikasihnya, walaupun di sekolahnya masih ada gitu ya kan, yang bilangnya katanya untuk inilah itulah minta uang begitu ya, tapi sebetulnya dari pemerintah gratis gitu. Anak-anak sekarang mungkin nggak pernah tahu bahwa sekolah itu adalah modal untuk intelijensi dia, untuk bisa menangkap kemajuan zaman seperti apa, lalu kemudian bisa melakukan apa. Kami ini yang dari dulu gitu ya kan sudah punya umur seperti ini, mau sekolahnya kadang-kadang nggak punya kesempatan. Karena apa? Gak punya uang, orang tua nggak mampu. Tapi saudara-saudara diberi kesempatan, anak-anak muda, kuliahlah, sekolahlah yang terbaik. Tadi saudara dengar Ibu Ros, anaknya mau sekolah menjadi sarjana saja, gak bisa, itu terputus, mesti cicil lahirnya, gitu ya kan? Stop dulu, cuti dulu, gitu ya kan, karena orang tua nggak punya uang. Kita tahu dulu Ibu Ros kehidupan seperti apa dengan masih menjutaknya, gitu ya kan. Hidup dengan keterbatasan. Tetapi percaya Tuhan. Sekarang ini, wah saya juga bingung ini, kenapa kok saya bisa dapat 140 juta sekarang? Di masa tuanya. Kalau saya masih muda, saya mau percaya Tuhan lebih dahulu. Tadi. Kalau saya masih muda, saya mau sekolah sampai setinggi-tingginya. Nah sekarang, udah punya umur, mungkin kesempatannya udah tertutup. Kalaupun misalnya yang seumur saya ini kuliah nih misalnya nih Mama. Ya, lalu kemudian kalau misalnya udah lulus pun, siapa yang mau menerima saya di tempat pekerjaan? Udah gak ada. Katanya umurnya udah gak produktif lagi. Dikasih pekerjaan yang berat, entah pada encok badannya. Misalnya umpama begitu ya. Tapi yang masih muda nih, ini kesempatanmu untuk kejar itu. Kenapa? Inilah firman Tuhan. Kita jangan sampai terperdaya oleh dunia ini. Saudara akan meleng sedikit,
Seperti balon tadi itu dia mulai kempis dikit. Ntar ada lagi, meleng lagi, makin lagi kempis. Dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita menjaga iman itu? Kita harus rajin berdoa. Harus rajin baca firman Tuhan. Harus rajin bersekutu. Ini dari dulu nih ya. Kita selalu gitu, berdoa sampai bangku ini penuh. Tapi setiap minggu ada aja yang kosong, ya kan? Kita harus setia, saudara-saudara. Kalau setia sama Tuhan, Tuhan tetap setia sama kita. Sekalipun kita nggak setia, firman Tuhan bilang Tuhan tetap setia. Lah iyalah, nggak usah kita. Orang dunia itu di luar sana, tuh matahari dikasih untuk orang Kristen doang atau enggak? Untuk semua orang. Udara diberikan kepada orang Kristen doang atau tidak? Kepada semua orang. Saudara-saudara, tapi ada nilai lebihnya kalau percaya kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan itu ada di dalam hati kita kalau kita undang dia masuk ke dalam hati. Dia ada di sini, saudara, sedekat itu. Saudara bisa bicara langsung kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin maju, saya ingin berkembang, saya ingin membuat kesaksian dalam kehidupan saya. Tadi kan Pak Indra bersaksi tuh. Dia baik hati, ya dong, meminjamkan kepada orang, ya kan, yang punya kebutuhan. Saya nggak tahu bagaimana bisa berkonflik ya, kemudian gitu ya kan, biasalah orang kalau punya utang begitu, ya dong, lebih galak dia daripada kita kan, biasanya begitu, ya kan, sampai pada akhirnya gitu ya kan, harus berkonflik sampai diadilin, ya, tetapi Tuhan membela. Istri bilang, bagaimana kalau kamu masuk penjara nanti, gitu ya kan, aduh. Saudara-saudara, kadang-kadang kehidupan itu dipepet begitu luar biasanya sampai menghimpit kita begitu rupa. Kalau misalnya Pak Indra nggak kuat tuh imannya, gitu ya kan, nggak bakal menang. Saya percaya. Ya, kenapa? Himpitan dari penghutang, ya dong. Himpitan daripada lingkungan, ya kan? Wah, orang Kristen lu nuntut lu gitu, misalnya nih umpama gitu ya kan? Belum lagi dari keluarga. Nih kalau Papa masuk penjara nih bagaimana? Ya dong, itu himpitan bukan? Kan kita mikir, gitu ya kan? Iya ya. Kalau misalnya umpama gitu ya kan, saya masuk penjara nanti gimana ya? Tapi karena iman, saya tidak akan masuk penjara karena saya kan membela yang benar ini dan seterusnya. Saudara-saudara, kadang-kadang himpitan itu yang luar biasa itu yang kadang-kadang membuat iman kita runtuh, saudara-saudara. Tetapi sebetulnya selalu saya katakan begini. Seseorang yang hamil itu, pada saat dia akan melahirkan, sudah waktunya, itu puncak-puncaknya itu, apa yang terjadi? Ibu-ibu yang hamil nih, yang pernah hamil, sakitnya luar biasa. Ya, teriak bahkan gitu. Tapi zaman sekarang, nggak terlalu lagi karena apa? Ada operasi sesar, misalnya mau begitu ya. Tapi, pada umumnya kalau melahirkan normal, itu sakit puncaknya itu loh. Tapi saudara tahu, pada saat gitu ya kan mereka melahirkan anaknya, bayinya itu, pada waktu gitu, sakitnya masih berasa nggak? Sakit masih, tetapi rasanya itu sukacita, betul? Luar biasa. Saya sudah jadi seorang ibu sekarang. Saya jadi orang tua sekarang. Saya punya bayi yang luar biasa dari buah cinta kasih saya sama
pacar saya sebelumnya, dari suami saya. Satu kesukaannya luar biasa, bukan? Nah, kadang-kadang himpitan dalam kehidupan juga sama seperti itu. Padahal cuma sedikit lagi. Kadang-kadang cuma hanya kita nggak tahan. Akhirnya apa? Menyerah. Sedikit ini melangkah lagi, Tuhan sudah kasih sukacitanya. Ada jalan. Indra mesti nunggu 3 bulan ya Pak ya? Oh 3 tahun ya, sorry 3 tahun ya. 3 tahun. Ada mungkin orang gitu ya kan merasa bahwa seperti kayak Maria, gitu ya. Kenapa? Kok saya, nggak orang lain saja? Padahal sukacita besar itu akan diberikan kepadanya. Atau barangkali seperti Sarah, pingin anak, gitu ya kan? Tapi kenyataannya sampai masa tuanya dia mandul. Kapan menunggunya? Bahkan dia memberikan alternatif kepada Abraham supaya punya keturunan untuk apa? Bersetubuh dengan wanita lain. Saudara-saudara, mungkin kita tidak punya barangkali saudara sepupu kali sekarang. Kalau andai kata gitu ya kan Maria bertahan. Sarah bertahan. Saudara-saudara, dalam kehidupan banyak memang tantangan, rintangan yang muda-muda belum aja tahu, gitu ya kan. Tapi seumur saya ini, seumur paparan bahkan, gitu ya kan, itu sudah mengalami banyak hal, rintangan, tantangan itu, beratnya hidup itu. Sama halnya kita bisa menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena kita udah mengalaminya. Dulu ini ya, rumah ini gitu ya kan, sebesar ini juga, gitu ya kan. Yang jelas gitu ya kan, di sini nih bocor dulu kalau lagi hujan, gitu ya kan, dan sebagainya. Ini kalau lagi pas hujan besar banjir, kita nangkring di sini. Sekarang udah luar biasa. Kan harapan saya adalah dari dulu saya dengarkan, sebisa mungkin gereja ini pindah untuk jadi lebih besar, diekspansi. Mungkin di depan sana kah, misalnya di sebuah ruko kah, gitu, atau bangun gereja baru kah yang besar megah di sana. Punya iman luar biasa. Sehingga kalau misalnya seperti kayak Boros tadi, ini uang 140 juta mau diapain ya? Kalau ada pembangunan gereja, Boros pasti berpikir buat gereja sebagian deh, pasti. Tapi kalau misalnya nggak ada kebutuhannya, ya udah gereja udah nggak butuh, gitu loh, ya. Punya iman yang besar. Saya dengar seringkali gitu ya kan, ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang punya imannya. Dia ingin membangun gereja sebanyak-banyaknya. Saat ini gitu ya kan, sedang banyak gereja-gereja yang punya persekutuan perpusat komsel yang luar biasa, yang memecahkan diri, kemudian akhirnya dari komsel 1 menjadi tambah 2 komsel lagi, dari 3 jadinya pecah lagi, kemudian jadi 6 komsel terus. Coba saudara bayangkan, kalau dia menangkan banyak orang begitu, kira-kira berapa tahun lagi atau berapa lama lagi Tuhan Yesus akan datang? Kalau semua gereja begitu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus akan datang kedua kali kalau semua orang dengar sudah firman Tuhan di mana-mana. Nah, kalau ini besar-besaran terjadi kebangunan rohani di China, misalnya kita udah dengar itu. Ada lagi di India. Waduh, saudara-saudara, bagaimana Indonesia? Tentu impitan ada, ya, sana sini,
didesak kiri kanan depan belakang begitu ya kan. Tetapi apakah kita diam saja? Seperti yang saya bilang contoh kecil saja tadi. Kalau misalnya umpama lingkungan situ adalah lingkungan yang gak beradab, lalu kemudian gitu ya, kita menjauhkan diri dari situ. Kapan waktunya gereja tidak memilih-milih? Itu ya. Jadi ini kesempatan bagi kita semua untuk maju di dalam Tuhan. Jangan saudara hanya bersenang-senang sudah sukacita karena apa? Gereja ini udah mumpuni gitu ya kan. Tetapi mari berkembang, ciptakan gitu ya kan, ada sel-sel baru. Walaupun sudah kita punya apa ya, seperti gereja Efesus gitu ya kan. Tapi jangan berhenti. Mari kita semua dukung hamba Tuhan. Mari kita dukung pelayanan gereja ini. Mari kita dukung bersama untuk kemajuan iman percaya semua orang. Kalau ini sudah kita lakukan dan kita tidak kompromi dengan keadaan, maka percayalah Tuhan yang membuat semuanya mungkin. Jadi kita harus memberatkan hati supaya tidak terperdaya oleh dunia ini, oleh keadaan ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan. Firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Banyak hal yang kami inginkan dan butuhkan. Tapi Tuhan, kami percaya Tuhan memperlengkapinya. Kami hanya bisa berusaha, tapi Tuhan yang menentukan. Kami hanya bisa melakukan apa yang kami mampu lakukan. Tapi selebihnya Tuhanlah yang memampukan kami. Kami bersyukur untuk semua keadaan, untuk semua yang terjadi sepanjang tahun 2023 buat kehidupan kami. Ini dari 2024 awal kami melakukan segala sesuatunya, biarlah Tuhan juga yang tolong. Biarlah kami tidak terperdaya oleh dunia ini, sehingga kami boleh, ya Tuhan Yesus, hidup yang dipenuhi oleh kemenangan. Biarlah kami tidak diperdaya oleh keadaan dunia ini yang mencekam kami setiap saat. Biarlah kami boleh berpegang teguh kepada Tuhan. Sebab di sanalah kami berlindung. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan untuk pelayanan-pelayanan di gereja ini. Biarlah Tuhan tolong setiap penata layanan. Berkati juga Gembala Sidang Bapak Karen Sakiu, pakai beliau menjadi sesuatu yang luar biasa, inspirasi dari Tuhan untuk menghadapi pelayanan demi pelayanan keluarganya. Demikian juga Tuhan juga jaga dan cukupkan. Tuhan, kami percaya di dalam segala aspek kehidupan kami ada mujizat yang selalu terjadi. Itu adalah karena Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian-kesaksian, untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah itu boleh menjadi jembatan untuk kehidupan kami di masa-masa mendatang, untuk bertumbuh bahkan berbuah-buah di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kasih setia Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapak,
Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami boleh ada di dalam ibadah dan pelayanan. Dari sejak awal pertengahan hingga akan berakhirnya ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan melalui hamba Bapak Mustafa, merintis dari gereja GRI Epifania di tempat ini, supaya setiap kami yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus untuk tidak terperdaya, hati kami untuk tidak terpengaruh atas hal yang kurang baik, kurang pantas, yang akan menjauhkan kami dari kasih Tuhan, yang akan membuat kami tidak dalam sejahtera. Oleh karenanya, biarlah setiap kami boleh memacu diri, meningkatkan kualitas iman kami dengan tetap rajin berdoa, rajin baca firman, rajin beribadah, rajin pelayanan, memberi kesaksian,
sehingga melaluinya kami tetap eksis di dalam iman percaya kami hingga akhir hayat hidup kami. Oleh karenanya berkati hamba-Mu Bapak Mustafa di tengah pelayanannya, pekerjaannya, dan kami serahkan untuk keluarganya, yakni istri, anak-anak, dan menantunya. Bahkan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus supaya juga Pak Mustafa dengan ibu sesegera mungkin dapat omongan atau dapat cucu dari anaknya. Terima kasih. Kami tetap berdoa karuniakan kekuatan, kesehatan, dan boleh melayani terus untuk sepanjang tahun ini. Tidak hanya di tempat ini, tetapi juga di tempat-tempat lain. Kami berdoa bersama untuk gereja GKRI Epifania, terutama untuk gembala majelis yang ada di tempat ini. Mampukan kami untuk boleh memajukan pekerjaan Tuhan di sini, mengembangkannya lebih jauh, dan melalui gereja ini ke depan, lewat generasi yang baru, lewat anak-anak yang ada, supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan, menjadi tiang-tiang gereja dimanapun mereka berada, diberkati dan memberkati, sehingga generasi ke depan, generasi yang tangguh, generasi yang dipakai Tuhan sedemikian rupa di tempat ini. Kami berdoa untuk pekerjaan dari setiap sidang jemaat. Tuhan yang tahu tantangan kesulitan yang ditemui di dalam pekerjaan. Biarlah Tuhan yang menghiburkan, Tuhan yang membukakan jalan, singkapkan, bukakan berkat-berkat yang daripada Allah untuk setiap kami semua, sehingga keluarga kami terpelihara adanya. Tidak hanya cukup dalam pengertian makan dan minum kami, tetapi apa yang kami inginkan, apa yang kami harapkan dapat kami beli, dapat kami miliki karena pertolongan Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang lemah iman Tuhan kuatkan, dan tolong setiap kami supaya kami diberikan keberanian, diberikan kesanggupan, hikmat yang daripada Tuhan untuk boleh belajar menginjili, untuk mengabarkan kasih Kristus, pengorbanan Kristus di atas kayu salib, untuk menyampaikan bahwa ada pengampunan dosa di dalam Tuhan Yesus, ada damai sejahtera, ada jaminan kehidupan kekal. Tolonglah yakinkan setiap sidang jemaat bahwa keselamatan kami adalah keselamatan yang pasti di dalam Yesus. Segala dosa kami telah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan tidak hanya kami yang menikmati, tetapi yang lain juga boleh menikmati melalui pemberitaan kami. Karenanya hamba berdoa di tempat ini, jadikan jemaat-Mu sebagai jemaat yang menginjili orang-orang yang ada mereka temui. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu juga gereja ini ada cabang, ada penambahan kosmetik, tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Dengan cara Tuhan, karenanya biarlah setiap kami majelis dan jemaat bersehati dan terus bersehati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa bahwa di dalam doa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan pengendali atas bangsa ini, karuniakan keamanan, kestabilan politik, kebudayaan yang baik, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang berkenan kepada Tuhan, bangsa yang diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain di dunia ini. Kami berdoa Tuhan untuk pemilihan presiden tanggal 14 Februari. Kami tidak tahu siapa yang akan terpilih. Yang kami tahu Tuhan, Engkau punya otoritas. Dialah yang terbaik yang datang daripada Tuhan. Itulah yang memimpin negeri ini untuk membawa kebaikan bagi setiap kami, warga negara Indonesia. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa, karuniakan hikmat bijaksana kepada kami dalam kami mendidik, mengarahkan anak-anak kami, di dalam kami bekerja, di dalam kami pelayanan, sehingga segala sesuatunya akhirnya mendatangkan hormat, kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk yang terlibat dalam pelayanan hari ini, Tuhan berkati dan boleh terus melayani
pada masa-masa yang akan datang. Khusus di bidang musik, kami berdoa supaya ada terus setiap minggu pemain musik di tempat ini yang mengiringi sidang jemaatmu, mengiringi kami, mengangkat pujian kepada Tuhan. Karenanya Tuhan kirim pemusik-pemusik yang punya hati, yang punya pendirian, punya komitmen untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kami berterima kasih untuk Ernie yang selalu boleh meluangkan waktunya melayani di tempat ini. Tuhan yang memperhitungkan apa yang menjadi komitmen di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja yang akan mengalami masa-masa goncangan yang tidak mudah di angkatan ini. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan taruh hati Tuhan dalam pikiran mereka, supaya mereka tahu identitas mereka adalah anak-anak Tuhan yang harus menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini, sehingga melalui kehidupan mereka banyak orang yang diberkati. Janganlah ada di antara anak-anak remaja, pemuda, dan sekolah minggu yang tersesat dan disesatkan, tetapi justru membawa yang tersesat untuk datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kalau hari ini kami boleh bertemu, kalau hari ini kami boleh beribadah di tempat ini, biarlah minggu depan sidang jemaat kami semua kembali beribadah penuh dengan kerinduan dan sukacita kepada Tuhan. Terima kasih, ini doa kami yang semua ini kami alaskan ke dalam satu nama-nama di atas segala nama, yang olehnya setiap kami diampuni dosanya, dan olehnya kami mendapatkan keselamatan yang pasti. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, yang telah mengajar kami untuk berdoa. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dan Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.